Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Hanina. Di sini, saya akan memberikan media pembelajaran tentang layanan klasikal. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan disimak berikut ini ya. Nah, ini dia yang akan kita bahas kali ini. Layanan klasikal dengan tema membangkitkan motivasi belajar siswa-siswi kita. Baik, kita mulai ya. Nah, motivasi belajar ini kita sebagai guru berharap siswa-siswi kita itu dapat menjelaskan motivasi belajar. Setelah itu mereka bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mereka. Nah, setelah itu baru mereka bisa menemukan cara atau memilih cara meningkatkan motivasi belajar. Baik, untuk itu bisa kita mulai dengan pengertian motivasi belajar terlebih dahulu ya, agar sama-sama memahami. Kita lanjut. Baik, kita mulai ya dari pengertian motivasi belajar. Nah, menurut Dr. Andes Muhammad Daliono memaparkan bahwa motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar diri. Nah, sedangkan menurut Jamara mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Nah, untuk itu, motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seorang individu atau siswa kita, di mana ada suatu pendorong atau dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Nah, jadi motivasi belajar itu merupakan dorongan agar mereka bisa mencapai tujuan mereka sendiri. Baik, itulah pengertian motivasi belajar. Nah, ternyata motivasi belajar itu ada dua jenis. Yang pertama adalah motivasi belajar intrinsik dan yang kedua adalah motivasi belajar ekstrinsik. Kita mulai dari yang intrinsik dulu ya. Baik, motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari siswa sendiri untuk belajar. Jadi motivasi ini didasarkan dari dalam diri siswa itu sendiri. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contohnya adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Itulah dua jenis motivasi belajar yang bisa kita jelaskan ke siswa. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, baik, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi. Faktor apa saja? Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, kita mulai dari yang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini mulai dari faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Nah, kalau misalnya dari faktor keluarga, itu adalah cara orang tua mendidik
siswa-siswinya atau anaknya, relasi atau hubungan antara anggota keluarga, ayah dengan ibu, ibu dengan anak, ayah dengan anak, suasana di rumah, keadaan gedung, dan metode belajar. Sedangkan yang kedua adalah faktor sekolah. Faktor mulai dari metode mengajar dan kurikulum, relasi guru dan siswa, disiplin sekolah atau pelajaran dan waktu sekolah, keadaan gedung dan metode belajar, serta standar pelajaran. Nah, sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor masyarakat, di mana faktor masyarakat ini contohnya kegiatan siswa dalam masyarakat, terus media massa, dan teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Nah, itulah faktor eksternal yang juga sebenarnya mempengaruhi motivasi belajar anak. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke faktor internal. Apa saja faktor internal? Mari kita lanjutkan. Nah, yang ini adalah faktor-faktor internal. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu kan ada dua tadi ya. Ada faktor eksternal dan internal. Yang ini adalah faktor internal atau faktor yang dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor jasmani ya, atau kesehatan, cacat tubuh, itu yang dimaksud dengan faktor internal. Yang kedua adalah faktor psikologis, mulai dari intelijensi, minat dan motivasi, perhatian dan bakat, kematangan dan kesiapan. Yang ketiga adalah faktor kelelahan atau faktor yang meliputi dari jasmani dan rohani. Nah, inilah dia ketiga faktor internal yang juga bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, kita lanjut bagaimana sih cara mengatasi motivasi belajar yang rendah terhadap siswa. Kita mulai ya. Cara meningkatkan motivasi belajar yaitu satu, tetapkan tujuan yang jelas, akan membantu kamu tetap fokus dan termotivasi. Nah, yang kedua, gunakan metode pembelajaran yang sesuai karena setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga kamu harus mencari metode belajar yang sesuai dengan kamu. Nah, yang selanjutnya adalah ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman dapat membantu meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam mempelajari sesuatu. Yang selanjutnya adalah berikan penghargaan pada diri sendiri. Nah, memberikan penghargaan pada diri sendiri setelah berhasil mencapai tujuan tertentu itu juga penting karena itu sebagai bentuk self reward kita. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke cara memotivasi belajar yang itu pelajari dari orang-orang sukses. Sebab orang-orang sukses itu biasanya memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam belajar dan mencapai tujuan mereka. Selanjutnya adalah tetapkan jadwal belajar yang konsisten. Sebab membuat jadwal belajar yang konsisten dapat membantu kamu tetap terorganisir dan fokus dalam belajar. Lanjut, jangan takut mencoba, karena terkadang ketakutan atau rasa tidak percaya diri dapat menghambat motivasi dan produktivitas dalam belajar. Nah, itulah tips-tipsnya agar kamu bisa memotivasi belajar. Selanjutnya adalah pentingnya memotivasi belajar. Nah, seberapa penting sih motivasi belajar ini untuk kita pelajari? Yang pertama itu meningkatkan kualitas belajar. Ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, mereka cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam belajar. Jadi dapat meningkatkan kualitas belajar. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja akademik. Nah, jadi setelah kita uh, tahu bagaimana cara memotivasi belajar, kita akan meningkatkan kinerja akademik. Meningkatkan rasa percaya diri,
meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan rasa puas terhadap apa yang sudah kita perjuangkan. Nah, inilah dia seberapa penting motivasi belajar itu untuk kita pahami bersama. Baik, kita lanjut. Dan selesai, inilah motivasi belajar yang sudah saya berikan di media pembelajaran ini dengan tema meningkatkan motivasi belajar. Semoga ini bermanfaat untuk media pembelajaran Bapak Ibu guru yang mengajar BK di sekolahnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.